Sejak awal kan saya sudah membuat hipotesis, saudara-saudara. Kalah di Piala AFF itu nggak masalah. Karena tugas kita, target kita sebenarnya lolos ke Piala Dunia U17. Tetapi, saudara-saudara, kalau melihat cara main kemarin lawan Malaysia waktu kalah itu, saudara-saudara, saya kok jadi berpikir pesimistis ya nanti di Piala Asia lawan Jepang, lawan Qatar, lawan Cina. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Piala AFF U17 sudah memasuki 2 pertandingan. Dan baru saja saudara-saudara menyaksikan sendiri bagaimana tim nasional U17 Indonesia asuhan Kurniawan Dwi Yulianto menghadapi 2 pertandingan. Pertandingan pertama memang mulus, saudara-saudara, mulus. Menang 4-0 lawan Timor Leste, mantan provinsi Indonesia. Provinsi ke-27 Indonesia itu menang 4-0 walaupun sebenarnya kalau dilihat peluangnya itu Indonesia bisa mencetak lebih dari 4 gol. Dan semua golnya terjadi di babak pertama. Kedua, saudara-saudara, pertandingan melawan Malaysia ini yang masih segar, fresh from the oven hari Kamis malam, saudara-saudara. Di Stadion Gelora Joko Samudro, saudara-saudara, di Gresik itu, saudara-saudara, U17 kita, tim nasional Indonesia U17 kita menelan pil pahit kekalahan 0-1. Ya cukup 0-1 aja lah. Cukup 0-1 aja, tapi aduh, malunya minta ampun. Sakitnya sampai ke hati. Sampai ke lutut, saudara-saudara. Jadi kalah 0-1 setelah Malaysia itu sebenarnya gimana ya? Kalah lewat sebuah skenario bola mati, sepak pojok, tendangan sudut di menit ke 33-32 kalau nggak salah itu, saudara-saudara. Sebuah sepak pojok tendangan sudut dari kiri, sektor kiri di pertahanan Indonesia, sudut kiri, kemudian lambung di heading oleh si Daniel ya. Siapa Daniel itu? Rafis Daniel atau siapa itu, dia mencetak gol dan itu bola melambung masuk ke gawang kiper Indonesia. Ini kekalahan ini, saudara-saudara, membuat peluang Indonesia itu untuk lolos itu butuh mukjizat. Lolos ke semifinal ya, karena di setiap grup itu nanti hanya ada satu yang lolos otomatis, yaitu juara grup, kemudian plus satu runner up terbaik. Nah, runner up terbaik akan dihitung berdasarkan gol, poin, gol, dan macam-macamnya itu. Sementara juara grup itu nanti biasanya itu akan head to head. Dan sekarang kemarin pertandingan lain adalah Vietnam mengalahkan Timor Leste 10-0 setelah sebelumnya Vietnam mengalahkan Malaysia 4-0. Jadi ini nanti ada di pertandingan terakhir penentuannya. Indonesia akan melawan Vietnam, Malaysia akan melawan Timor Leste. Jadi nanti ini kalau saling mengalahkan ya menarik, saudara-saudara. Head to headnya ini akan berat. Dan Indonesia yang jelas butuh mukjizat. Saudara-saudara, bagi saya itu tidak masalah. Tidak mau kalah, mau menang, bagi saya nggak peduli lah. Mau draw, mau imbang, berapapun skornya tidak masalah. Yang paling penting adalah lihat cara bermain Indonesia itu bagaimana. Kenapa demikian? Karena ini Piala AFF bagi saya ini harusnya hanya dijadikan sebagai ajang uji coba, ajang pemanasan. Karena golnya, targetnya itu ada di Piala Asia U17 2026 bulan depan, bulan Mei, saudara-saudara. Bulan Mei itu ada Piala Asia U17. Masalahnya, Piala Asia itu nanti adalah
kualifikasi juga untuk ke Piala Dunia U17 di Qatar bulan November atau Desember, saudara. Dan Indonesia dalam 2 edisi sebelumnya itu tampil di Piala Dunia U17. Kalau ini nanti gagal, kan malu, saudara-saudara. Itulah dan lebih parah lagi, kemarin kekalahan dari Malaysia itu adalah Malaysia itu tidak ikut Piala Asia U17. Malaysia itu gagal lolos ke Piala Asia U17 setelah kalah di kualifikasi 2 bulan lalu waktu mereka kalah dari satu grup dengan Vietnam. Nah, itu dia. Jadi ini hasil apapun sebenarnya bagi saya tidak masalah. Saya nggak tahu kalau bagi Kurniawan, bagi kalian bagaimana, tapi bagi saya nggak masalah. Yang penting kita lihat hasilnya, cara bermainnya seperti apa, progresnya bagaimana, taktik yang diterapkan bagaimana, komposisi pemain bagaimana, pilihan strateginya seperti apa di Piala AFF ini. Karena ini bagi saya hanya uji coba. Nanti pembuktiannya itu ada di Piala Asia itu, saudara-saudara. Indonesia setidaknya untuk lolos ke Piala Dunia itu harus lolos ke perempat final. Nah, kalau lolos ke perempat final itu 8 tim akan lolos ke Piala Dunia. Dan untuk lolos ke perempat final minimal harus menempati peringkat kedua di grup. Nah, masalahnya lagi grupnya Indonesia itu nanti di Piala Asia adalah Qatar. Nah, Qatar sudah pasti lolos ya. Sudah pasti lolos sebagai tuan rumah. Jadi, tuan rumah Piala Dunia. Jadi, itu nggak usah kita pikirkan. Yang paling berat itu nanti kita akan bertemu Jepang dan Cina. Dan ingat, kemarin waktu sebelumnya kita pernah uji coba dengan Cina dan kita kalah. Dan lebih parah lagi kalau melihat cara bermain Indonesia menghadapi Timor Leste walaupun menang, dan khususnya kemarin ketika kalah dari Malaysia yang hanya mengandalkan ball possession begitu, long ball, umpan begini, bergerak, eksekusinya minim, ya saya kok pesimistis Indonesia akan bisa lolos ke Piala Dunia U17 nanti ketika bertemu dengan Jepang, dengan Qatar, dengan Cina di Piala Asia bulan Mei, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara perhatikan cara bermain ini, seolah-olah Indonesia ini merasa diri dia Spanyol, merasa diri dia Manchester City, merasa diri dia Barcelona, merasa diri dia Arsenal, merasa diri dia siapa? Como, timnya CS Fabregas yang berusaha untuk memainkan ball possession. Nah, itu terlihat sekali, saudara. Waktu lawan Timor Leste itu juga ball possession, terlalu mengandalkan ball possession. Waktu melawan Malaysia itu juga terlalu mengandalkan ball possession, penguasaan bola. Seolah-olah sepak bola Indonesia U17 ini dibangun dengan ball possession, dengan penguasaan bola. Kita berusaha mendikte, mengirim passing kanan, kiri, depan. Nanti kalau bingung kita long ball. Nah, itulah penyakit Indonesia. Padahal ball possession itu hanya akan berhasil kalau Anda punya pemain-pemain seperti Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, kayak begitu. Atau seperti Bernardo Silva, siapa lagi? Erling Haaland. Nah, kayak begitu. Itu baru berhasil. Tetapi kalau pemain-pemain seperti Rido, seperti siapa itu, Vizatullah, kemudian seperti kayak begini, pemain begini sulit sekali Anda main dengan ball possession. Sepertinya ingin bermain tiki-taka, ingin mencoba bermain indah. Nah, akibatnya saudara-saudara, efektivitasnya, penyelesaiannya sangat minim. Anda lihat waktu lawan Timor Leste, di babak kedua itu kita punya banyak peluang, kita nggak bisa mencetak lebih dari 4 gol. Padahal lawannya adalah Timor Leste. Di lawan Malaysia juga lihat, saudara-saudara. Lihat lawan Malaysia di babak pertama itu jelas sekali ball possession. Di babak kedua ada sedikit peningkatan, tetapi efektivitasnya memang jelek sekali. Saya harus mengatakan ini dengan mohon maaf, Mas Kurniawan, ini efektivitasnya jelek. Eksekusi di depan itu jelek sekali.
Mereka di babak kedua mencoba trupas, mencoba membangun peluang, mencoba langsung ke tengah, bermanuver, tetapi eksekusinya buruk sekali. Jelek sekali, jelek. Dan ini harus diperbaiki. Harus ada perbaikan signifikan. Karena ini waktunya hanya sebulan sebelum Piala Asia. Ya nggak nyampe sebulan lah, saudara-saudara. Ini sudah tanggal berapa? Tanggal 17 atau tanggal 18 sih. Jadi waktunya pendek sekali. Waktunya pendek sekali, Anda harus perbaiki itu nanti melawan Vietnam. Anda harus bisa mencetak gol. Jangan pikirkan lolos atau tidak lolos ke ke semifinal, tetapi perbaiki permainan, perbaiki cara mencetak gol. Jangan terlalu berharap pada ball possession, karena eranya ball possession itu hanya bisa dilakukan oleh Spanyol, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, dan Anda tim ini bukan itu. Itu yang paling penting adalah memperbaiki. Perbaikilah, dilatih terus eksekusinya bagaimana. Jadi nggak usah berpikir kita akan lolos ke semifinal, karena ini butuh mukjizat. Karena di klasemen kan jelas, head to headnya Indonesia sama Malaysia kan lebih bagus Malaysia, walaupun Indonesia mencetak 4 gol baru menderita 1 gol, sementara Malaysia mencetak 1 gol menderita 4 gol. Nah, itu head to headnya. Nanti kalaupun kita bisa mengalahkan Vietnam, nah itu juga akan dihitung 3 poin. Malaysia mengalahkan Timor Leste. Jadi itu akan head to head 3 tim itu, saudara-saudara. Nah, itu juga akan dilihat. Jadi nggak usah berpikir kita lolos atau tidak, tetapi perbaiki cara bermain. Khususnya soal efektivitas, khususnya soal kalau menurut saya sih terkadang masih suka ngawur, ngasal dia long ball sehingga hilang. Ah, itu dulu diperbaiki. Dan sebenarnya tim ini juga bukan tim yang sama sekali baru, karena tim ini sebelumnya bernama Garuda United, kan itu diikutkan di IPA, Elite Pro Academy di Liga 1, Liga 1 atau pokoknya Elite Pro Academy itu dia ikutkan di situ di U16, U17. Sehingga sebenarnya ini tim secara tim sudah terbentuk, dan secara individu kalau kita lihat itu pemainnya posturnya bagus-bagus, fisiknya bagus-bagus. Mereka sering sekali latihan beban. Jadi itu terlihat kualitas duelnya itu sebenarnya lumayan lah, mereka berani duel, kemudian kemampuan fisiknya bagus dan mampu menahan emosi. Itu yang saya lihat cukup ada nilai positifnya. Tetapi memang negatifnya adalah tim ini minim eksekusi aja, eksekutornya jelek dan terlalu berusaha untuk memaksakan penguasaan bola. Dikit-dikit ball possession, dikit-dikit kan harus sepak bola itu tidak harus selalu ball possession, tapi harus ada fast break. Fast break itu penting. Counter attack, bermain, bertahan lebih dulu, tidak apa-apa, memancing lawan keluar. Sementara kita mainnya ball possession sehingga lawan bertahan, parkir bus, kita kesulitan membongkar pertahanan. Jadi itu menurut saya yang harus diperbaiki nanti ketika pertandingan melawan Vietnam. Dan nanti kalau kita gagal, kita butuh uji coba lagi 1 atau 2 pertandingan lagi untuk melihat eksekusi di lini depan itu melawan tim dari Asia yang lebih, bukan dari ASEAN tetapi dari Asia lain, peserta Piala Asia. Tujuannya jelas supaya kita benar-benar siap nanti ketika tampil di Piala Asia U17, karena lawan kita di situ Jepang, Cina, Qatar itu tidak mudah. Mereka lebih kuat daripada Malaysia. Kepada supporter, kepada netizen, khususnya kepada penontonnya, komentator gadungan, yang penonton gadungan juga, itu kita realistis saja, nggak usah terlalu membebani anak-anak ini dengan beban yang terlalu berat. Karena U17 itu masih U16, U18, U19, U20 itu adalah development. Kita nggak usah membebani mereka dengan target juara. Nggak perlu saudara-saudara. Ingat, timnya Nova Arianto itu kan nggak juara Piala AFF, tapi bisa lolos ke Piala Dunia. Dan di Piala Dunia juga mencetak sejarah kemenangan pertama Indonesia di Piala Dunia.
Walaupun levelnya U17 itu. Jadi nggak usah dibebani karena ini pemain ini, anak-anak ini masih muda, masih remaja lah. Mereka baru memulai bermain. Kalau terlalu ditekan, terlalu diberi beban, itu nanti efeknya tidak bagus. Kalau dipuji berlebihan juga tidak bagus. Star syndrome. Ingat generasinya Bagas Bagus. Ingat generasinya Evan Dimas. Ingat generasinya Iqbal Gwijangge. Nah, itu pada kemana semua pemain-pemain itu sekarang? Itu karena terlalu berlebihan kita memujinya. Tetapi kalau ditekan, itu juga tidak bagus. Biarkan mereka berkembang alami. Nah, yang perlu kita kritisi, kita evaluasi ya pelatihnya itu yang penting. Nah, kenapa? Karena pelatihnya, kalau ini nanti kita gagal lolos ke Piala Dunia, ya pelatihnya yang gagal. Karena dia tidak mampu mengembangkan talenta yang dimiliki oleh pemain. Itu saja. Karena ini pemain ini juga sudah lama, mereka sudah berkumpul lama. Berkumpul lama, mereka tergabung dalam klub yang tim yang disebut Garuda United, ikut di Elite Pro Liga, Elite Pro Academy, EPA. League di Liga U17 Indonesia. Jadi ini nggak usah dibebani, biarkan aja mereka terus berkembang karena kita nggak tahu nanti pemain ini ke depannya mau jadi apa. Ingatkan Evan Dimas, Bagas Bagus, Iqbal Gwijangge yang dulu dipuja-puja, dielu-elukan, dianggap sebagai bakal menjadi Lionel Messi, bakal menjadi Cristiano Ronaldo di masa depan, ternyata juga hilang. Jadi belum tentu juga pemain ini seandainya nanti mereka gagal di AFF, gagal di Asia, itu kedepannya di seniornya akan lemah juga tidak. Bisa jadi nanti dari pemain-pemain ini terpilih ada yang benar-benar main di Gamba Osaka, Cerezo Osaka, atau main di Real Madrid, Inter Milan, Crystal Palace. Belum tahu kita kan. Jadi kita dukung aja ini pemain-pemain ini, jangan dibully mereka, kasihan. Jangan dihina, jangan tetapi juga jangan dipuji yang berlebihan seolah-olah mereka sudah memberikan hal besar kepada tim nasional. Jangan tetap santai aja, fokus karena targetnya Piala Dunia. Jelas. Saudara-saudaraku semuanya, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana? Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu untuk mencari dokumen lahirnya Facundo Garces. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita bahas secara bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini tadi kita bicara tentang tim nasional Indonesia U17. Ya sebenarnya bukan tim nasional sih. Tim nasional itu sebenarnya sebutan untuk level senior. Kalau di junior begini kita menyebutnya Indonesia U17, Indonesia U16, Malaysia U17, Malaysia U16, Argentina U17, Argentina U18, kayak begitu, bukan tim nasional. Tetapi ya karena ini sudah menjadi kebiasaan dan algoritma di Google itu sudah biasa menyebut tim nasional, timnas, ya sudah kita bicara sesuai dengan algoritma. Itu aja. Jadi itu kita sudah membahas itu bagaimana U17 ini timnya siapa namanya, Kurniawan Dwi Yulianto, timnya Mas Kurus ini kalah 0-1 dari Malaysia pada pertandingan kedua grup A Piala AFF U17. Dan ini Indonesia akan butuh mukjizat untuk lolos ke babak berikutnya. Walaupun masih ada persaingannya, masih ada peluangnya, tetapi kita butuh mukjizat mengingat cara bermainnya yang kita efektivitasnya jelek. Di sisi lain, lawan yang akan kita hadapi nanti adalah Vietnam yang saya lihat itu tampil bagus sekali waktu melawan Timor Leste, waktu melawan Malaysia. Itu mainnya bagus, mainnya solid, efektivitas mereka hidup, tidak terlalu banyak ball possession, ngotot. Nah, tetapi sebenarnya yang jauh lebih penting itu bukan masalah kita lolos juara AFF atau tidak. Yang paling penting adalah nanti ada di Piala Asia bulan depan, saudara-saudara, bulan Mei, karena di situ adalah kualifikasi untuk ke Piala Dunia. 8 tim akan lolos ke Piala Dunia. Kita harus lolos karena pada edisi sebelumnya kita lolos. Di edisi
edisi sebelumnya lagi kita menjadi tuan rumah. Jadi kalau ini nanti kita gagal ya, malulah saudara-saudara, malu. Karena itu harus diperbaiki, yang harus diperhatikan adalah perbaiki cara bermain tim nasional U17 ini. Masih ada waktu sebelum Piala Asia, masih ada kesempatan, masih bisa dikembangkan lagi khususnya soal efektivitas. Jangan terlalu mengandalkan ball possession. Kita harus ada waktu untuk fast break, untuk counter attack, untuk bermain yang jauh lebih cerdik, jauh lebih cerdas. Bermain efektif, itu intinya saudara-saudara, supaya kita bisa lolos. Dan ini masih jauh dari kata efektif kalau melihat cara bermain melawan Malaysia maupun Timor Leste. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.